Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Di sini Dr. Basuki Supartono dari Bagian Bedah PFK UPN. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua sehat selalu, terutama dalam masa pandemi ini. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana penanganan osteoporosis di masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 hal terkait dengan osteoporosis, yaitu bagaimana terjadi osteoporosis, apa dampaknya, dan bagaimana penanganannya. Osteoporosis ini menjadi masalah besar di dunia dan masuk di Indonesia. Bahkan menurut penelitian yang terakhir, jurnal yang terbaru, masalah osteoporosis ini nomor 1 mengatasi kejadian penyakit jantung, kecelakaan, dan sebagainya. Menurut data disebutkan 20% dari manusia di dunia ini mengalami osteoporosis dan 4 diantaranya adalah perempuan. Dan akibatnya menyebabkan patah tulang sendi panggul dan bisa diperkirakan 2-7 penduduk dari 1000 penduduk mengalami osteoporosis. Bagaimana dengan negara kita? Di Indonesia ini belum ada penelitian yang pasti, tetapi kalau menurut estimasi kita bisa menduga cukup banyak kasusnya seperti gunung es. Hampir 57 kasus diperkirakan terdapat di negara kita, dan ini menyebabkan kejadian patah tulang yang dapat menyebabkan kematian dan kerugian yang sangat besar mencapai 50 triliun rupiah. Intinya, osteoporosis menjadi beban kesehatan, menjadi beban ekonomi dan beban sosial. Lalu, bagaimana bisa terjadi osteoporosis? Seperti diketahui bahwa manusia mempunyai jaringan tulang, dan tulang itu terbentuk oleh beberapa sel, di antaranya sel mononuklear, sel osteoklas, sel prokursor, dan sel osteoblas. Pada suatu masa, terjadilah keadaan yang tidak seimbang, di mana sel osteoklas yang tugasnya menyerap dan menghancurkan jaringan tulang bekerja lebih cepat dan lebih aktif dibandingkan sel pembentuk tulang. Misalnya, sel pembentuk tulang membentuk jaringan tulang dalam waktu 3 bulan, sedangkan sel penghancur tulang bekerja dengan sangat cepat, dalam waktu 3 minggu saja sudah menghabiskan tulang. Intinya terjadilah ketidakseimbangan atau defisit daripada tulang sehingga tulang menjadi kropos. Bagaimana kondisi tulang yang kropos? Ini kita bandingkan tulang yang sehat dan tulang yang kropos ya. Kita lihat pada tulang sebelah kanan ini, tulang yang tipis. Nah, ini sangat rentan dan ini mudah patah. Istilahnya kalau di pasien kami terserimpet sarung saja atau mau kena, ini pasien sudah patah tulang sendi panggulnya. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa osteoporosis dapat ditentukan? Ada 2 cara pengukuran, dengan satu yang standar dengan menggunakan alat yang besar, ini ada di rumah sakit yang besar, dan yang kedua untuk kepentingan screening bisa kita gunakan alat yang portable, yaitu osteosis atau Sonosis 3000. Ini cukup efektif kita bawa ke daerah-daerah untuk memperiksa kekuatan tulang para masyarakat. Lalu bagaimana hasilnya? Ini kalau kita lihat hasilnya, ini ada 3 warna merah. Kita periksa pada tulang belakang, ini tulang sendi panggul, dan ini tulang pergelangan tangan. Apabila ini contohnya adalah perempuan umur 80 tahun kurang lebih, maka tentu berwarna ini kita lihat ada titik merah, ini berarti sudah mengalami osteoporosis yang berat, ini mudah patah. Apabila kuning masih osteopenia mendekati osteoporosis. Apabila titiknya hijau, titik ini ada di atas hijau, maka itu tulang dalam kondisi sehat. Sedangkan ini tulang dalam kondisi osteoporosis ada di titik merah, baik di sendi pergelangan tangan maupun di sendi panggul maupun di sendi tulang belakang. Lalu bagaimana dalam masalah pandemi sekarang ini? Tentu para masyarakat sulit ya mendatangi ke rumah sakit
karena khawatir terjadi kontaminasi, tertular penyakit COVID-19, COVID-19. Itu bisa kita atasi dengan kita mengakses resiko osteoporosis. Ini adalah dari aksesnya kita bisa ketik di Google, kemudian kita ketemu osteoporosis risk check. Jadi ini cara untuk mengecek apakah seseorang mempunyai risiko osteoporosis atau tidak. Gitu. Jadi kita bisa menilai secara pribadi karena ada kesulitan untuk ke rumah sakit. Dan sebetulnya osteoporosis bisa terjadi ya pada anak-anak maupun juga pada orang dewasa. Ini contoh paper yang menunjukkan bahwa osteoporosis juga bisa terjadi pada anak-anak. Dan karena pada masa pandemi ini tentu dilakukan screening dan pengobatan, maka yang paling mudah tadi adalah melakukan deteksi melalui penilaian faktor risiko. Nah, ini contoh kalau sampai patah, ini kan harus dioperasi pasiennya, kita pasang sendi panggul. Nah, ini dalam kondisi pandemi ini tentu kita menghindari, oleh karenanya penting untuk melakukan edukasi pencegahan pada para masyarakat untuk jangan sampai jatuh pada orang yang lansia, karena kalau jatuh bisa menimbulkan resiko patah tulang dan itu harus dioperasi pada situasi seperti ini. Kesimpulannya, saya sudah menjelaskan 3 hal sebelumnya ini, apa itu osteoporosis, mengapa terjadi osteoporosis, dan bagaimana kita mendiagnosis dan bagaimana kita mendeteksinya. Jadi mendeteksinya pada masa pandemi ini kita bisa mengisi format faktor risiko osteoporosis, dan pencegahannya tentu kita melakukan olahraga, istirahat yang cukup, exercise, makanan yang bergizi, mengandung protein, mengandung kalsium, dan juga tentu vitamin D. Pada masa pandemi ini dianjurkan oleh jurnal di ortopedi yang terbaru tahun 2020, pada orang lansia dianjurkan melakukan pencegahan, yaitu dengan meminum obat vitamin D dengan dosis 2 kali 5.000 per hari selama 1 bulan pertama, dan kemudian diturunkan menjadi 1 kali 5.000. Ini sudah cukup melakukan pencegahan. Jadi sekali lagi, pencegahan adalah dengan hidup yang sehat, teratur, dan mengkonsumsi kalsium yang cukup, vitamin D yang cukup, protein yang cukup, dan exercise. Dan kalaupun terjadi patah tulang, masih dapat disembuhkan dengan dilakukan operasi penggantian sendi atau pemasangan implan pada tulang pasien, dan setelah operasi pasien kembali melakukan treatment dengan cara exercise dan juga minum obat kalsium dan vitamin D secara teratur. Demikian, semoga bermanfaat materi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.